Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempresentasikan analisa pasar strategi bisnis antara produk makanan cepat saji, yaitu KFC dengan McDonald. Presentasi ini disusun oleh Asepin Ansori, Agus Rifai, Ahmad Mubarok, saya sendiri Andi Aprianto, dan Dede Rosita. Oke, kita langsung saja ke sejarah singkat KFC. Kentucky Fried Chicken ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders yang lahir pada 9 September tahun 1890 pada usia 65. KFC merupakan salah satu bisnis terbesar global industri pelayanan makanan dan secara luas dikenal di seluruh dunia sebagai wajah Kolonel Sanders setiap tahun. Lebih dari 1 miliar chicken dinner KFC dilayani menampilkan Kolonel Finger Lifkin Good Special Recipe. Saat ini Kolonel telah menyebarkan industrinya untuk lebih dari 80 negara dan teritori di seluruh dunia. KFC di Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia. Didirikan oleh Gilael Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan telah memperoleh sukses. Dan kesuksesan ini diikuti cabang-cabang lanjutnya di kota besar lainnya. Baik, kita akan membahas marketing mix 4P KFC, yaitu Produce, Fresh, Place, and Promotion. P yang pertama adalah produk. Produk yang dijelaskan pada perusahaan KFC merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan pada pasar untuk kepuasan yang diinginkan atau dibutuhkan. Keutamaan pada perusahaan ini adalah produk penjualan ayam goreng yang ditawarkan dalam berbagai bentuk. Produk utama KFC adalah bagaimana cara penggorengan yang digoreng sesuai dengan resep asli dan menawarkan ekstra crispy yang menggunakan bumbu bawang putih serta melumuri bumbu pada ayam sebelum digoreng pada standar mesin industri dapur KFC. Yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang di setiap pelanggan harus membayar saat membeli produk. Lebih luas, harga adalah jumlah dari semua nilai-nilai konsumen yang dipertukarkan untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Faktor demografis, yaitu usia. Pada umumnya, tidak ada batas usia faktor oleh KFC. Target dan fokus pada setiap individu dalam suatu sosial, KFC menemukan demografi terbesar di setiap masyarakat muda. Yang kedua adalah gender, baik laki-laki dan perempuan yang difokuskan oleh KFC. Jenis kelamin tidak memainkan peran apapun di sini. Yang ketiga, ukuran rumah tangga. Ukuran rumah tangga ini memainkan peran penting dalam faktor demografi KFC karena umumnya mereka menargetkan seluruh keluarga, bukan orang tunggal. Ini menjadi alasan untuk mereka yang pada dasarnya item dibandel disajikan di tingkat nominal yang lebih murah. Selanjutnya, tempat, place. Menargetkan wilayah, gratis rumah pengiriman. Strategi mereka menyediakan pengiriman gratis rumah ke kantor dan rumah. Yang kita tahu seperti pengiriman delivery. Karena aksesibilitas mengakibatkan beberapa outlet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dan sekitar kota. Oke, selanjutnya adalah promotion. Di KFC, promosi adalah alat utama untuk membawa semua perhatian peserta yang budget menuju satu pada ayam goreng. Produk semacam itu. Oke, baik, kita akan membahas analis SWOT KFC. Yang pertama adalah kekuatan atau strong. Sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji. Kedua,
memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga daerah pemasarannya cukup luas. 3. Memiliki manajemen produksi yang cukup baik, lalu memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia, lalu pelayanan yang cepat dan ramah, disukai oleh banyak kalangan masyarakat, rasanya yang khas dan lezat, dan dibuat dari ayam kualitas terbaik. Kelemahan KFC. Yang pertama itu harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah. Dan yang kedua, kurang memperhatikan nilai gizi. Peluang KFC di sini adalah mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru, bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemen. KFC pun mempunyai ancaman. Ancaman yang pertama adalah banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain-lain. Kelangkaan bahan baku ayam berkualitas. 3. Masyarakat merasa takut mengkonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung. Lalu banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan makanan junk food. Kelima, pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir adalah banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang memungkinkan masyarakat lebih suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Oke. Strategi bisnis KFC mempertahankan posisinya sebagai market leader master dikarenakan KFC menspesialisasikan pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagonya ayam. Segmen KFC adalah keluarga segala usia dengan pengeluaran di atas 500.000 tiap bulannya dan target fokus adalah anak-anak antara usia 3 tahun sampai dengan 14 tahun. Lalu kita pindah ke rivalnya yaitu McDonald. Sejarah singkat McDonald. Restoran ini didirikan oleh Richard dan Maureen McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu McDonald hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat tren drive-in. Bangunan restoran yang berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Marketing mix 4P McDonald. Produk. McDonald merupakan perusahaan yang bergerak pada industri fast food restoran. Produk yang ditawarkan berupa makanan dan minuman cepat saji, seperti cheeseburger, McChicken burger, spicy chicken burger, double beef burger, Big Mac burger, dan masih banyak lagi. Price. Untuk harga ditetapkan dengan market price yang ditentukan oleh Head Office Jakarta sesuai dengan daya beli konsumen. Tire adalah penetapan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen di lingkungan tersebut. Terdapat 3 macam penetapan harga yang penetapannya ditentukan oleh lingkungan di mana restoran McDonald tersebut berada. Lalu ada promotion. Secara umum, program promosi market weight adalah promosi advertising melalui above the line, yaitu iklan TV. Strategi promosi yang dilakukan meliputi yang pertama adalah promosi public relation, kedua iklan atau advertising, yang ketiga showcase. Place. Setiap restoran McDonald baik di Amerika maupun di negara lain selalu ditempatkan di tempat yang strategis, baik itu dekat jalanan utama, mall, maupun perkantoran. Lokasi yang strategis sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk singgah di McDonald. Lalu kita akan menganalisis SWOT McDonald. Yang pertama, kekuatan atau strength. McDonald merupakan salah satu pencetus restoran cepat saji di dunia yang mengutamakan kecepatan dan volume dalam setiap penyajian makanannya. Strategi penyajian makanan cepat tersebut ternyata digemari oleh pelanggan, sehingga semakin banyak pelanggan yang datang untuk menikmati makanan di McDonald. Kedua adalah kelemahan. Menu makanan dan minuman yang disajikan oleh McDonald dianggap memiliki nilai gizi yang sangat rendah, tinggi kolesterol, dan dapat memicu berbagai macam penyakit termasuk kegemukan dan penyakit jantung. Makanan cepat saji yang merupakan sajian utama McDonald sangat identik dengan gaya hidup yang tidak sehat, sehingga banyak pelanggan yang membatasi konsumsi makanan di McDonald atau bahkan menjauhi makanan dari restoran cepat tersebut.
Lalu ada peluang. Perusahaan dapat melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dan juga menambahkan fitur-fitur dalam pelayanan, merubah tren kebiasaan makanan ke arah yang lebih sehat. Ancaman. Adanya fluktuasi terhadap nilai mata uang asing. Industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. Kesimpulannya, KFC dan McD sama-sama perusahaan besar untuk masalah makanan cepat saji. KFC dan McD mempunyai daya konsumen yang tinggi untuk kehidupan yang serba instan saat ini. Walau berbeda produk yang dijual, KFC dan McD tetap makanan yang kurang akan nilai gizi. Kedua perusahaan ini akan terus bertahan mengingat gaya hidup saat ini begitu serba instan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Andi Aprianto pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.